2015, sekitar 20% dari total hadis yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, tujuan presentasi kita pada malam hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis maudhu serta implikasinya terhadap sunnah. Selain itu, dan juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya kritis dalam menerima dan menyebarkan hadis serta memberikan rekomendasi bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena ini dengan pemahaman yang baik. Diharapkan umat Islam dapat terhindar dari kesalahan dalam beragama yang disebabkan oleh hadis-hadis palsu. Pengertian hadis maudhu. Kata maudhu berasal dari kata isim maf'ul dari wazan wada'a yada'u wada'an yang mempunyai arti al-isqat atau meletakkan atau menyimpan secara istilah. Itu tadi secara bahasa, mohon maaf. Dan ini secara istilahnya menurut para ulama merumuskan definisi sebagai berikut, yakni Muhammad Ajal Al-Khatib merumuskan bahwa hadis maudhu adalah huwa ma nasaba ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ada yang salah waqtilafan wakadzban huma au yatrahu. Artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengada-ada dan berdusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Ini menurut Muhammad Ajal Al-Khatib dalam Usul Al-Hadis. Terus yang kedua yakni Ibnu Salah menyatakan bahwa hadis maudhu adalah al-mukhtalif al-masnu' al-makdzub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan, yang artinya hadis yang dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Ini Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Ibn As-Salah dalam Ulum Al-Hadis Madinah. Terus yang ketiga menurut Nuruddin Aitz merumuskan bahwa hadis maudhu bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diadakan atau yang dibuat-buat. Menurut Nuruddin Aitz, Manhaj al-Naqd fi Ulumul Hadis diterjemahkan oleh Mujio dengan judul Ulumul Hadis. Nah, sekarang menuju sejarah perkembangan hadis maudhu. Tadi pengertian hadis maudhu secara istilah menurut para ulama-ulama. Jadi menurut definisi di atas tadi dapat kita pahami bahwa apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik yang bersifat positif untuk kepentingan dakwah dan ibadah maupun negatif seperti yang sengaja untuk menyesatkan orang untuk kepentingan egoisme kelompok, jika Rasulullah SAW sendiri tidak menyebdakan itu adalah hadis maudhu. Para ulama sepakat untuk tidak menghalalkan bagi seorang yang mengetahui keadaan dan misi yang diemban hadis maudhu untuk diriwayatkan, kecuali untuk menjelaskan kemaudhuannya yang disertai dengan peringatan untuk tidak menggunakannya. Peringatan ulama itu sangat terkait dengan sabda Rasulullah yang berbunyi Anil Mughirah bin Syu'bah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qul man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Ini riwayat At-Tirmizi, yang artinya hadis dari riwayat Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis padahal tahu bahwa itu bukan hadisku, maka termasuklah ia dalam orang-orang yang berdusta. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis di atas merupakan peringatan kepada umat beliau untuk senantiasa waspada, berhati-hati dan teliti dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Dapat dipahami bahwa ada indikasi pemalsuan hadis itu terjadi pada zaman Nabi. Dan sekarang kita menuju sejarah perkembangan hadis maudhu.
Iya Allah. Perkembangan hadis maudhu. Ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat besar, pemalsuan hadis belum terjadi. Saat ini hadis disampaikan berdasarkan ingatan sahabat yang merupakan orang-orang yang sangat terpercaya atau siqoh dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mereka tidak berdusta atas nama Rasulullah karena mereka mengakui keagungan dan kewibawaannya beliau. Sebagai contoh, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Al-Barwa berkata bahwa meskipun tidak semua sahabat mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW, mereka yang mendengar akan menyampaikannya kepada yang lain tanpa menambah atau menguranginya, sehingga keaslian hadis tetap terjaga. Sahabat Anas bin Malik juga pernah menegaskan bahwa para sahabat tidak pernah berdusta dan tidak mengenal dusta dalam menyampaikan hadis. Dikutip dalam Muhammad Syudi Ismail. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Menurut Ahmad Amin, pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi. Hal itu didasari dari pemahamannya terhadap hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia siap untuk mendahului tempat duduknya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat Ahmad Amin tersebut dipandang mengandung kelemahan baik dilihat dari segi historis, sikap sahabat terhadap segala yang berasal dari Nabi. Data-data hadis palsu maupun maksud hadis yang dijadikan dasar argumentasi jika dilihat dari segi historis menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib, sungguh tidak masuk akal bahwa para sahabat yang mengorbankan diri dan bertanya di jalan Allah melindungi Rasulullah dan merasakan pahit getir kehidupan karena cinta kepada Rasulullah lalu berdusta atas nama dirinya. Nah, yang kedua yakni masa tabi'in. Masa tabi'in ini pemalsuan hadis mulai muncul pada masa tabi'in besar, yakni generasi yang sempat berinteraksi langsung dengan para sahabat. Pada masa ini pemalsuan hadis masih sangat jarang karena para tabi'in masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Rasulullah dan ajaran Islam. Namun setelah perpecahan politik di kalangan umat Islam mulai timbul, pemalsuan hadis mulai tampak meskipun belum secara meluas. Ini pada waktu masa tabi'in. Dan sekarang meski yang ketiga yakni perpecahan politik pasca wafatnya Utsman bin Affan. Jadi perkembangan hadis yang ketiga yakni waktu perpecahan politik pasca wafatnya Utsman bin Affan. Pemalsuan hadis mulai meningkat setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Peristiwa tersebut memicu perpecahan politik yang mendalam antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan perang Jamal dan perang Siffin. Pertikaian politik ini mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk memasukkan hadis demi mendukung kepentingan politik mereka masing-masing. Muawiyah yang menjadi gubernur Damaskus dan akhirnya mendirikan dinasti Umayyah menuntut agar orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman dihukum. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Ali dalam menangani pembunuhan Utsman menyebabkan perang dan perpecahan di kalangan umat Islam seperti golongan Khawarij yang memusuhi Ali dan Muawiyah. Sekarang lahirnya 3 golongan umat Islam. Perkembangan hadis maudhu yang keempat yakni pada waktu lahirnya 3 golongan umat Islam. Setelah perpecahan politik yang terjadi, muncul 3 golongan besar dalam Islam, yakni golongan Syiah, golongan Murji'ah, sama golongan Khawarij. Nah, golongan Syiah itu golongan yang fanatik mendukung Ali bin Abi Thalib
dan berpendapat bahwa semua kebijakannya termasuk tahkim adalah benar. Terus yang kedua, golongan Murji'ah yang memilih netral dan tidak mau terlibat dalam konflik politik. Yang ketiga yakni golongan Khawarij yang menentang baik Ali maupun Muawiyah dan memusuhi keduanya. Yang keempat yakni pemalsuan hadis dengan tujuan politik dan keagamaan. Pecahan ini juga menyebar ke Perpecahan ini juga menyebar ke bidang keagamaan, teologi, dan hukum, mendorong beberapa kelompok untuk memasukkan hadis demi kepentingan mereka. Pemalsuan hadis yang tercatat dalam sejarah mulai terjadi sekitar tahun 41 Hijriah. Dalam konteks ini, hadis palsu digunakan untuk mendukung klaim teologis, memperkuat posisi politik, atau menyerang lawan-lawan politik dan keagamaan. Sekarang lanjut di sebab terjadinya hadis maudhu. Ada dua hal yang mendasari munculnya hadis maudhu, yakni yang pertama belum terhimpunnya hadis Nabi dalam suatu kitab, dan yang kedua kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Keadaan ini dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan bersumber dari Nabi. Padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Orang-orang Islam membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam. Nah, orang-orang Islam tersebut membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh berbagai tujuan, antara lain yakni yang ada 8 ya, faktor yang ada 8, yakni faktor politik, yang kedua siasat musuh-musuh Islam, yang ketiga primordialisme dan Calvinisme, yang keempat fanatisme mazhab fikih dalam kalam, yang kelima kultus individu, yang keenam pembuatan cerita, yang ketujuh pendekatan pada penguasa, yang kedelapan keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan agama. Nah, yang pertama, faktor politik. Perang yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, terutama antara Ali dan Muawiyah, serta perpecahan politik pada masa itu, melahirkan berbagai firqah itu kelompok politik untuk memperkuat posisi dan pembenaran pendapat. Beberapa golongan mulai memalsukan hadis. Kaum Syiah Rafidah seringkali dituduh sebagai kelompok pertama yang membuat hadis palsu. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk mengangkat kepentingan politik tertentu. Nah, contoh hadis yang dibuat faksi Syiah untuk meyakinkan umat muslim bahwa yang berhak menjadi khalifah sesudah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Utsman, sebab khilafah telah diwasiatkan Nabi kepadanya, yang berbunyi likulli nabiyyin wasiyun wa inna aliyan wasiyyi wa warisi, yang artinya tiap-tiap nabi mempunyai orang yang mendapat wasiat, dan sesungguhnya Ali adalah orang yang mendapat wasiat dan pewarisku. Ini dikutip oleh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Utsman Al-Zahabi. Terus yang kedua yakni siasat musuh-musuh Islam. Siasat musuh-musuh Islam dikutip oleh Mustafa Al-Sibai, Al-Sunnah wa makanatuha fi tashri al-Islami, musuh Islam yang terlibat dalam pemalsuan hadis dikenal dengan kaum zindik. Mereka senantiasa berusaha merusak akidah Islam, mengaburkan nilai-nilai kebaikan, dan memecah belah umat Islam dengan berbagai cara, misalnya menyamar sebagai kelompok Syiah, zuhud, tasawuf, atau filsafat, dan ahli hikmah. Nah, golongan zindik atau orang-orang yang memusuhi Islam berasal dari kepercayaan Majusi. Karena tidak mampu mengalahkan Islam secara fisik, mereka berpura-pura masuk Islam dan kemudian merusak dari dalam dengan cara memasukkan hadis.
Nah, tokoh-tokoh seperti Abdul Karim bin Abi Al-Auja dan lainnya dituduh telah memasukkan ribuan hadis. Menurut Hamad ibn Zaid, kaum zindik telah memasukkan tidak kurang dari 14.000 hadis, sedang Abdul Karim bin Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang haram. Ya Allah. Contoh hadis yang dibuat oleh Muhammad ibnu Sa'ad Asy-Syana'i atau orang zindik tadi yang mengaburkan makna hadis dengan menambah lafaz insya Allah dalam hadis Nabi yang terdapat dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya yang berbunyi insya Allahu anajatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, yang artinya aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahku insya Allah. Nah, sekarang yang primordialisme dan kaufanisme. Sama kayak tadi. Terus yang kelima, kultus individu. Kultus individu, sikap fanatik terhadap golongan politik atau madhab menyebabkan sebagian pengikut mereka mengkultuskan pemimpinnya. Misalnya golongan Syiah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, lalu mereka membuat hadis palsu yang berbunyi Ali khairul bashari faman abi faqad kafar, yang artinya Ali adalah sebaik-baik manusia, maka barang siapa yang membangkang terhadapnya maka ia kafir. Isi dari pernyataan itu tentu tidak dapat diterima karena Ali bukanlah manusia yang maksum, sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah keliru. Dengan demikian, pembangkangan terhadap Ali atau tidak mengikuti kelompok Syiah bukanlah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Yang selanjutnya yaitu pembuatan cerita. Para ahli cerita atau Al-Qasas mulai marak pada akhir masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan semakin menjamur pada masa-masa sesudahnya. Untuk menarik simpati untuk menarik simpati orang banyak atau agar para pendengarnya kagum terhadap kisah atau cerita yang disampaikan, atau untuk mendapat imbalan materi, maka mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa cerita itu berasal dari sabda Nabi demi untuk menguatkan kandungan kisah atau cerita yang cenderung bersifat berlebihan atau tidak masuk akal. Contoh hadis maudhu yang berbunyi Man qala la ilaha illallah khalaqallahu qailan lahu sab'una alfi lisanin likulli lisanin sab'una alfi lughat yastaghfirunalah, yang artinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai 70.000 lidah, Masya Allah, dan masing-masing lidah menguasai 70.000 bahasa yang akan memintakan ampunan baginya. Nah, sekarang pendekatan pada penguasa. Pendekatan pada penguasa yakni keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan agama. Hadis yang dibuat oleh sebagian orang soleh yang ilmu pengetahuan agamanya dangkal dengan maksud memotivasi manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh hadis yang mereka buat yakni ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wad dunya wal akhiratu haramun ala ahli Allah, yang artinya dunia ini haram bagi ahli akhirat dan akhirat haram bagi ahli dunia, sedang dunia dan akhirat haram bagi ahli Allah. Albani menyatakan bahwa hadis tersebut berasal dari kalangan sufi yang ingin menabur benih akidah sufiyah dengan alasan mendidik jiwa, padahal mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Pembuatan ini merupakan dosa besar. Jadi tujuan seseorang membuat hadis palsu di samping ada yang negatif, ada juga yang positif. Namun apapun latar belakang dan tujuannya, pembuatan hadis palsu tetap merupakan pembuatan tercela dan menyesatkan. Bab selanjutnya yakni ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama telah membuat kaidah-kaidah untuk menjadi dasar pegangan dalam menetap hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif.
Demikian pula para ulama telah membuat kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam penetapan hadis-hadis maudhu. Untuk mengetahui kemaudhu'an suatu hadis dapat dilihat pada dua tanda, yakni yang pertama tanda-tanda pada riwayat, yang kedua yakni tanda-tanda pada matan. Tanda-tanda pada periwayat, yakni ada atas dasar pengakuan para pelakunya. Terus yang kedua tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga periwayat dikenal seorang pendusta. Yang kedua yakni tanda-tanda matan, adanya kerancuan redaksi atau makna hadis. Yang kedua tidak terdapat dalam hafalan para periwayat dan kitab-kitab hadis. Yang ketiga menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada. Yang keempat bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma dan tidak dapat dikompromikan. Mungkin bab selanjutnya ingkarus sunnah, monggo Ibu Maulidah. Ibu Maulidah. Ya, mungkin Ibu Maulidahnya masih belum bisa bergabung. Saya lanjutkan pengertian ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah secara bahasa, kata ingkarus sunnah terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata akar, yang bahasa Arabnya angkaro yungkiru ingkaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui. Saya potong dulu. Oleh karena Maulidah ya yang tidak hadir dalam sesi dalam ingkarus sunnah ini, agar kajian kita lebih fokus dan masuk dipahami oleh teman-teman dengan benar pemahaman tentang hadis palsu, sementara kita istirahatkan dulu bab tentang pembahasan tentang ingkar sunnah. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, adik-adikku semuanya, mari kita bahas tentang hadis palsu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Presentator yang bersangkutan siapa namanya? Siapa itu? Siapa Mbak? Nur Musliana. Ini sebagai penyaji utama yang akan memberikan wawasan kepada kita semuanya. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan sanggahan barangkali atau koreksi atau tambahan atau pertanyaan dan lain sebagainya dalam rangka kita memperdalam tema tentang keberadaan hadis palsu dan relevansinya. Relevansi itu maksudnya mungkinkah atau adakah sampai sekarang hadis palsu dan bagaimana sikap kita terhadap hadis palsu ini. Mungkin yang belum dibahas oleh Nur Musliana atau sedikit tadi ya, apa sikap kita selaku umat Islam yang hidup pada masa sekarang ini, terlebih bagi kita sebagai kaum akademisi, kaum santri, kaum pelajar ini menyikapi perkembangan hadis palsu. Sembari itu setelah Nur Musliana ini memikirkan hal itu, kita menunggu teman-teman yang lain untuk memberikan kajian, memberikan pertanyaan. Maulidah sudah hadir?
Saya lihat Maulida sudah hadir ini. Jadi sampun niku Ustaz, Ibu Maulida sampun hadir. Oke. Atau kita pending dulu, kita tangguhkan dulu untuk pembahasan nikah sunnah, karena memang keberadaan hadis palsu ini signifikan dampak-dampaknya. Silakan kepada yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustazah Nur Musliana, memberikan tambahan mungkin atau koreksi. Silakan yang lain. Mohon izin Ustaz. Ini Marzuki mau bertanya sepertinya ini. Ustaz Marzuki mau bertanya, silakan Ustaz. Baik. Mohon izin Ustaz, tadi sepertinya saya sebagai moderator agak terlambat Ini soundnya mana ini? Ustaz Marzuki kok nggak keluar suaranya ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang menjadi host? Suaranya Marzuki tidak ada ini. Cek. Suara saya terdengar, Ustazah. Terdengar. Halo? Terdengar ya? Terdengar Ustaz. Ini yang lain Marzuki. Ini baru keluar nih. Silakan. Baik. Ngapunten Ustaz, harusnya tadi saya jadi host, tapi memang di Indonesia ini isyaknya terlambat Ustaz, jam 7 baru mulai isya begitu. Oh, tidak ada suaranya ini yang lain. Baik. Suara saya ngapunten terdengar nggih Ustaz Saiful, terdengar suara? Ini Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya pada kami berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini tentang hadis maudhu, ya, hadis palsu. Tadi disampaikan dalam slide pemateri bahwasanya kalau tadi saya kurang jelas ya, apakah benar ada hadis palsu itu ketika zamannya Rasulullah? Kalau ada, apakah ada contohnya ya? Tadi yang dijelaskan soalnya ada, setahu saya sih sebenarnya nggak ada. Barangkali saya salah dengar atau apa, pemateri barangkali bisa diulang. Tadi dikatakan perkembangan hadis maudhu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Apakah betul? Kalau memang betul, apakah ada contohnya? Nah, itu periwayatnya siapa? Terima kasih. Mungkin pemateri bisa dibuka slide-nya yang tentang hadis maudhu. Sejarah awal Mbak Musliana. Oh, tidak ada ya? Jadi tidak ada tadi ya? Nggak ada Ustaz, tadi. Oh ya, berarti saya yang salah dengar tadi. Tidak ada perkembangan Iya. zaman Rasulullah sama sahabat. Iya, itu tidak ada ya. Ketika zaman Rasulullah tidak ada ya. Tidak ada hadis maudhu. Tidak ada ya. Belum terjadi. Oh ya, belum terjadi, betul. Terjadinya ketika zaman sahabat berarti ya. Mulai zaman sahabat. Iya Pak Syaiful, pemalsuan hadis itu terjadi pada masa sahabat. Ingatan para sahabat yang merupakan orang-orang yang sangat terpercaya atau sikoh dan sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis.
Oh ya. Barangkali bisa diberikan contoh satu aja hadis yang maudhu ketika zaman sahabat ya, bukan tabiin, pada zaman sahabat, dan siapa periwayatnya, perawinya siapa? Tadi kan dijelaskan kalau hadis maudhu itu terjadi sejak wafatnya Utsman bin Affan ya, kemudian terpecah antara Ali dengan Muawiyah. Nah, di situ banyak muncul hadis-hadis palsu. Barangkali bisa disebutkan contohnya satu aja, hadis maudhu dan siapa perawinya. Atau nuwun. Mungkin Mbak Monica sakit jawab. Punten Bu Maulida bukan ada suaranya. Halo, mana ini? Ustadz, suaranya beberapa ada yang betul sakit bisa masuk. Oke, sementara coba Nur Musliana memberikan tanggapan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Saiful itu, bahwa apa kira-kira bisa tidak Mbak Nur Musliana memberikan contoh penyebaran hadis palsu, terjadinya hadis palsu di masa sahabat. Mungkin genek bersalah niku berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Niku riwayatnya riwayatnya Bukhari, yang artinya barang siapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia siap untuk menduduki tempat duduknya di dalam neraka.
Tapi buatan kertas mari tak kembalikan kepada Bapak dosen, barangkali ada yang salah. Oke. Baik, saya memberikan tanggapan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nur Musliana dalam slide yang ditayangkan tadi itu hampir menyeluruh, hanya saja contohnya yang belum ya. Contoh-contoh bunyi hadis palsu dan juga sikap kita selaku akademisi ini bagaimana melihat perkembangan hadis palsu, terutama kita hidup di era digital, di media sosial yang platform media sosial itu sangat luas dan mempunyai sifat viral. Sekali kirim bisa ke berbagai jutaan viewer, jutaan pemirsa. Nah, bagaimana sikap kita terhadap penyebaran hadis palsu itu? Saya awali dari pertanyaan Pak Syafri tadi, dan juga tadi sebenarnya telah dijawab oleh Nur Musliana. Mungkinkah terjadi hadis palsu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup? Nah, ada di semuanya, sebagaimana dalam penyajian materi di slide yang disampaikan oleh Nur Musliana tadi itu, bahwa tidak ada beberapa ilmuwan Muslim, sebut misalnya Amin Al-Khuli, jadi Ahmad Amin ya, beliau mengira pernah terjadi hadis palsu di masa Nabi dengan alasan Nabi pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiaplah ia masuk neraka. Intinya begitu. Dengan melihat pernyataan Nabi ini, Ahmad Amin mengira telah terjadi hadis palsu di masa Nabi. Dan ini ada di semuanya, pernyataan Ahmad Amin ini dibantah oleh banyak ulama, bahwa Rasulullah dengan nubuat, dengan prediksi kenabiannya di masa depan, telah mengetahui bahwa umatnya sepeninggal beliau akan merekayasa hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan kepribadian beliau, yang mengatasnamakan beliau, padahal beliau tidak menyampaikannya, untuk berbagai kepentingan. Maka dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya, beliau sudah tahu bahwa umatnya dia terlebih-lebih di akhir zaman seperti sekarang ini akan membuat-buat hadis untuk melegitimasi, untuk menguatkan kepentingannya, kepentingan politiknya kepentingan ekonominya kepentingan pribadinya dan lain sebagainya. Ini ada di semuanya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu bukti bahwa Allah Ta'ala ridho kepada para sahabat, jadi generasi umat Islam terbaik itu, kata Nabi, ada 3 masa. Kata Nabi, khairul qurun qarni, al-hadits au kama qala. Persisnya hadisnya secara lengkap mungkin saya lupa, tetapi maksudnya begitu. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian itu, artinya sebaik-baik umat Islam itu yang pernah hidup di masaku, yang pernah menjumpai kehidupanku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian al-hadits au kama qala, kemudian generasi setelah kalian, kemudian generasi setelahnya. Nabi menyebut sampai 3 kurun, 3 generasi. Itulah sebabnya anak-anak semuanya, periode salaf
atau mutaqaddimin atau sering kita dengar istilah salaf ya, itu sebenarnya merujuk pada 300 tahun pertama umat Islam. Itulah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Kan banyak itu. Gimana itu? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'ankum. Surat Taubah itu. Dan juga di surah Al-Fatah Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu para tabi'in. Pujian ini tentu saja berkaitan dengan rasa hormat para sahabat dan para tabi'in kepada Nabi. Mereka saking hormatnya tidak berani sungguh pun musuh-musuh, jangankan para sahabat, orang-orang Islam di masa Nabi ya, musuh-musuh Nabi pun, sungguh pun para musuh itu ingin membunuh Nabi, ingin mengusir Nabi, ingin Nabi itu dilenyapkan dan lain sebagainya. Para musuh sekalipun tidak berani berdusta atas nama Nabi Muhammad, karena saking mulianya beliau itu, saking mulianya, saking hebatnya agama Islam itu. Jadi musuh sekalipun tidak berani memalsukan sesuatu atas nama kepribadian Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak ada bukti sejarah yang merujuk pada adanya perbuatan sengaja untuk mendustakan Nabi, mendustakan kepribadian Nabi atau mengatasnamakan nama Nabi untuk kepentingan mereka. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan hal itu. Itu ya. Dan itu ada berlanjut sampai pada masa para khulafaur rasyidin, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada perang Riddah. Oh ya, terkait dengan ini, di masa Abu Bakar As-Siddiq ada nabi-nabi palsu. Memang meskipun tidak ada hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi, pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah, ada nabi palsu, bukan hadis palsu, tapi orang-orang yang mengaku dirinya menjadi nabi, sampai mengarang-arang mengarang-arang syair kalimat untuk menandingi kehebatan Al-Quran, kehebatan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Tapi mereka tidak membuat hadis. Dan itu selesai permasalahannya setelah dibasmi, setelah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat sangat hormat, para sahabat besar ya, para sahabat senior ya. Dicurigai ada, tapi jarang. Di masa para sahabat itu, di masa para sahabat senior, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya ada, tapi dimungkinkan jarang. Saya sendiri masih belum menemukan hadis palsu di zaman sahabat besar itu. Sahabat besar artinya sahabat-sahabat senior ya, macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya itu. Nah, ada di semuanya. Hadis palsu itu mulai muncul dan marak tatkala pasca perang Siffin, atau benih-benihnya mulai muncul di zaman Utsman bin Affan. Lalu menjadi berkembang sedemikian pesat di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada di semuanya. Pasca perang Siffin itu, perpecahan politik itu di wilayah Suriah, Damaskus, alhamdulillah saya posisi di Dubai ini beberapa ratus kilometer dekat dengan Damaskus. Jadi pusat pemerintahan dinasti Umayyah waktu itu. Ya banyak yang bercerita bahwa di masa
Mu'adz bin Abi Sufyan memerintah Damaskus membelok dari pemerintahan yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib. Pemerintah Damaskus memerintah kepada para khotib Jumat untuk mengarang-arang hadis palsu yang tujuannya mendiskreditkan, membuat citra buruk kepada lawan politiknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ini dibalas oleh para pendukung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri ya jelas tidak merestui pembuatan hadis-hadis palsu ini. Jadi ada semuanya di masa khalifah pemerintahan yang sah yakni Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para pendukung beliau itu untuk mengimbangi penyebaran hadis palsu di pemerintahan yang membelot yaitu pemerintah Damaskus, Suriah. Maka pengikut Ali bin Abi Thalib ini mengarang-arang hadis. Contohnya begini, khairul bashar Ali, faman syakka fihi faqad kafara. Nah, jadi mengerti bahasa Arab akan mengerti itu. Yang tahu bahasa Arab itu gimana? Gimana tadi itu? Khairul bashari, sebaik-baik manusia itu Ali. Faman syakka fihi, siapa yang ragu terhadap Ali bin Abi Thalib, maka faqad kafara. Maka kufur dia, maka kufur. Jadi ada di semuanya ciri dari hadis palsu itu bisa diketahui dari kalimat yang remeh seperti ini. Dalam kaitan ini kita minta kepada Ustazah siapa Nur Musliana untuk mengutip kembali, membacakan kembali ciri-ciri hadis palsu pada matan. Coba bacakan lagi Mbak Nur Musliana. Ciri-ciri hadis palsu pada matan. Silakan Mbak. Coba dibuka lagi slide-nya tadi itu. Yes, Ustaz. Ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Dibaca Mbak. Ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada tanda-tanda matan niki ada yang pertama kerancuan redaksi atau makna hadis yang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dengan makna kemudian menyampaikannya dengan susunan kalimat yang rancu dan keserasian bahasanya juga rancu, maka tidak diragukan lagi bahwa ia merusak makna hadis dan tidak dapat diterima. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang dikutip oleh Nuruddin Aitl dikatakan bahwa kerancuan makna hadis bersumber dari kehinaan dan kekurangan, sedang agama Islam itu dengan berbagai aspeknya yang indah. Niki yang kerancuan redaksi atau makna hadis. Yang kedua tidak terdapat dalam hafalan para periwayat dan kitab-kitab hadis. Nah, tidak terdapat dalam hafalan para periwayat dan kitab-kitab hadis. Kalau ada yang tidak dikenal oleh seorang hafiz besar yang hafalannya telah meliputi seluruh hadis atau sebagian besar hadis dan tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis atau sekurang-kurangnya tertulis dalam kutub al-sab'ah, maka cukuplah hal itu sebagai bukti bahwa hadis tersebut niku hadis maudhu. Terus yang ketiga, tandanya pada matan yakni menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada. Hadisnya menyalahi ketentuan akal dan tidak dapat ditakwil, yang tidak dapat ditakwilkan atau mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan, kejadian empiris dan fakta sejarah. Yang terakhir yakni bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma dan tidak dapat dikompromikan. Niki apabila ada hadis yang bertentangan dengan dalil ma'qul atau rasio, menyalahi dalil mauqul atau Al-Quran dan Sunnah Rasul, merusak usul yang tidak dapat dikompromikan atau tidak dapat ditentukan titik temunya antara hadis yang dikaji itu dengan hadis-hadis sahih, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut niku hadis maudhu.
Dan beberapa tanda-tanda hadis maudhu yang penulis paparkan itu dapat dijadikan dasar untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi dari hadis maudhu. Bahkan ulama hadis telah menyusun berbagai kaidah-kaidah untuk penelitian kesahihan matan dan sanad hadis. Dalam hubungan ini muncul pula berbagai macam ilmu hadis, di antaranya yakni ilmu hadis yang sangat penting dalam upaya penelitian sanad hadis adalah ilmu rijalul hadis dan ilmu jarh wa ta'dil, nek betul salah. Dengan munculnya berbagai macam ilmu hadis dan telah dibukukannya hadis, mengakibatkan ruang gerak para pembuat hadis maudhu sangat sempit. Selain itu, hadis-hadis Nabi yang tersebar di masyarakat telah tertulis dalam kitab-kitab hadis yang telah diteliti dan diketahui kualitasnya. Konten Ustaz. Oke, baik. Ciri-ciri hadis sebagaimana disampaikan oleh Nur Musliana tadi itu tepat kita arahkan bahwa hadis yang berbunyi khairul bashar aliyun, sebaik-baik manusia itu adalah Ali, dan yang ingkar kepadanya dan yang ragu kepadanya maka ia kafir. Tepat kiranya kalau kita terapkan rumus atau ciri yang disampaikan oleh Nur Musliana tadi itu, para periwayatnya dikenal pendusta. Apalagi ada di semuanya para pendukung Ali bin Abi Thalib ini sedang dalam pertikaian politik. Jadi kampanye politik ini satu disampaikan oleh rival politik dari kelompok Islam yang ada di Damaskus. Yang kedua, bertentangan dengan coba dibuka lagi Mbak, slide-nya Mbak, yang pada mata saya lupa tadi itu. Yang pertama itu apa tadi? Kerancuan redaksi atau makna hadis. Jadi, tidak terdapat dalam hafalan para periwayat dan kitab-kitab hadis. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah Ali bin Abi Thalib dan yang ragu kepadanya maka ia kafir, ini tidak terdapat dalam hafalan, tidak pernah para penghafal hadis yang fiqh ya, yang diakui riwayatnya, yang diterima riwayatnya, hadis semacam itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad tidak ada. Menyalahi ketentuan yang ada jelas itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Gimana petunjuk Al-Quran itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu tentu mereka yang bertakwa. Dan juga rumus ini bisa kita terapkan. Jadi bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Rumus ini bisa kita terapkan untuk mendeteksi keberadaan indikasi tanda-tanda adanya kepalsuan dalam suatu hadis. Nah, jadi motif yang ada pada masa Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib ini, motif penyebaran hadis palsu terkait dengan persaingan politik dengan lawan-lawannya, dengan rival-rival politiknya. Nah itu ya teman-teman. Ada juga di masa tabi'in. Di masa tabi'in itu di masa dinasti Abbasiyah, oleh karena putra mahkotanya senang memelihara burung merpati, maka ada juga seseorang yang usil yang karena digerakkan oleh kepentingan finansial untuk mencari keuntungan, maka mengarang-arang hadis yang mengatasnamakan Nabi. Siapa yang memelihara burung merpati, jadi tidak ada disebutkan dalam satu asar itu, tidak ada la sabaqa illa fi khuffin au muslim au hafidin, tidak ada perlombaan kecuali bermain pedang, pacuan, atau menggali atau sayap. Jadi sayap burung tentunya. Ini tentu motif
motif untuk menyenangkan putra mahkota dari dinasti Abbasiyah agar senang kepadanya, dengan tujuan akhirnya imbalan uang kepada mereka yang memuji putra mahkota itu dengan mengatasnamakan Nabi. Nah, itu salah satu contoh yang ada pada di masa sahabat Khalifah bin Abi Thalib ya, dan masa tabi'in. Tentunya di lain itu banyak. Ada semuanya. Di masa sekarang pun kalau kita berusaha jeli terhadap perkembangan medsos, banyak broadcast. Jadi penyebaran informasi yang sangat liar sifatnya dari satu channel WhatsApp bisa diterima oleh berbagai grup postingan ini. Misalnya besok misalnya yang sering kita baca itu ya, yang sering kita dapatkan itu besok adalah tanggal 1 Rajab, siapa yang melakukan istighfar, membaca tasbih di malam 1 Rajab, di malam 1 Sya'ban, di malam ini, siapa yang bergembira atas datangnya bulan ini, maka diampuni segala dosanya dan lain sebagainya, dengan janji-janji pahala yang seperti itu. Apakah teman-teman semuanya pernah tidak mendapatkan broadcast semacam itu di WhatsApp-nya kek, di Telegram-nya kek, lebih di Facebook? Banyak sekali hal itu. Pernah ya teman-teman ya? Yes. Apakah boleh? Ya, siapa yang memuliakan malam ini maka akan diampuni dosa-dosanya. Semua makhluk, burung-burung, semut-semut akan beristighfar untuknya dan diharamkan baginya neraka. Jadi sering kita mendapatkan broadcast semacam sering besok lusa malam tanggal 1 apalah, Zulqa'dah lah misalnya, siapa yang bergembira atas datangnya bulan ini maka diharamkan kepadanya api neraka. Ini kan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan pesan-pesan, tujuan-tujuan agama Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jelas yang masuk neraka itu yang karena ingkar kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, bukan karena untuk kepentingan semacam itu. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, ini kita bertanya terlebih dahulu kepada pemateri, presentator Nur Musliana. Bagaimana sikap Musliana memberikan saran kepada kita semuanya, sikap kita yang hidup pada zaman sekarang ini, yaitu era digital. Kita tahu Mbak ya dan teman-teman, salah satu sifat era digital itu yaitu adalah viral, terkenal luas dalam waktu yang sangat cepat. Ya, 1 detik saja kita send, kita kirim, maka banyak grup yang menerima postingan yang kita kirimkan. Itu salah satu sifat dari media sosial di era digital. Begitu kirim langsung viral. Bagaimana tanggapan Ustazah Nur Musliana, sikap kita terhadap penyebaran hadis palsu, utamanya di era digital seperti ini? Gimana, Mbak? Mungkin kita nih Ustaz perlu bahasan lebih mendalam atau mengikuti kajian-kajian yang diadakan kalau di dalam kemarin makalah yang kita buat niku ada
kemarin itu, Masya Allah. Mending ya. Sikap yang kemarin tentang makanan itu aslinya penonton sikap umat Islam terhadap hadis maudhu dan ingkarus sunnah itu terdapat di slide terakhirnya Ustaz. Itu menunjukkan bahwa di era digital saat ini penyebaran hadis palsu semakin meningkat. Nah, terutama melalui media sosial. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2022, lebih dari 30% responden di negara-negara muslim mengaku pernah menerima informasi tentang hadis yang ternyata tidak benar. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang hadis kalangan umat Islam. Oke. Ada tambahan masukan dari teman-teman yang lain? Pak Saiful mungkin memberikan advice kepada kita selaku akademisi. Gimana Pak Saiful? Hadis palsu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau hadis-hadis palsu itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih mutawatir, maka kita tidak boleh menjalankannya atau mengikutinya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau hadis palsu itu berkaitan dengan fadilah amal berarti tidak bertentangan, tapi untuk lebih ke memberikan penyemangat dalam beramal itu boleh dikerjakan. Setahu kami begitu. Suatu contoh misalnya hadis tentang bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan faramahu jasadahu ala dukan. Barang siapa yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan atas jasadnya itu masuk api neraka. Hadis ini palsu, tapi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi ini untuk lebih penyemangat dalam beramal. Mungkin ya menurut hemat kami itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lebih mutawatir boleh diikuti. Mungkin itu dari saya. Mohon koreksinya. Oke, baik. Langsung saya tanggapi karena ini penting. Terkait dugaan hadis palsu, yaitu berasakan bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan diharapkan jasadnya dikeluarkan. Ini suara saya mendengar ya? Iya, mendengar Ustaz. Halo, masih mendengar? Ada feedback. Ini sudah. Oh ya. Jadi terkait dengan dugaan hadis palsu yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira akan masuknya bulan Ramadan maka diharapkan jasadnya masuk neraka. Sedikit yang saya ketahui tentang hadis ini, insya Allah ini bukan hadis palsu, tetapi ini hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya, dhaif itu lemah ya, yang tingkat kelemahannya tidak parah ya, tidak diriwayatkan oleh seorang pendusta. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini keliru, tapi sedikit yang saya tahu, insya Allah ini bukan hadis palsu, tapi hadis lemah, yaitu salah satu dikatakan hadis lemah, hadis dhaif, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi untuk bisa menjadi hadis makbul, untuk bisa menjadi hadis sahih. Mungkin
kegobitannya, tingkat hafalan perawinya itu lemah, banyak sekali, sehingga ia masuk kotak, ia menjadi hadis dhaif. Setahu saya begitu, insya Allah. Nah, adik-adik semuanya, hadis tentang barang siapa yang memasuki bulan Ramadan ini secara pesan moral, ya, pesan moral atau tujuan utama dari Ramadan ini tidak bertentangan. Maka mengapa tidak bertentangan? Karena fadilah Ramadan yang begitu agung, yang begitu banyak, ya, sehingga terkenal itu orang yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, menjaga adab selama berpuasa, menjaga kehormatan Ramadan, tentu ganjarannya tiada lain adalah dimaafkan dosa-dosanya. Apabila dimaafkan dosa-dosanya, kan tentu saja ia terhindar dari api neraka. Nah, jadi untuk menggiatkan, memberikan semangat kepada umat untuk melakukan hal-hal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka kemudian teman-teman semuanya, oleh karena ini hadis ini dhaif, para ulama mensyaratkan, para ulama memberikan arahan jangan mengeluarkan atau membunyikan hadis barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan ini secara tegas dari Nabi. Redaksinya begini, jangan Nabi bersabda, jangan begitu. Kalau hadis dhaif yang bisa diterima untuk kepentingan fadhailul a'mal, jangan redaksinya, pilihan kata-katanya, jangan Nabi bersabda. Itu kan kata-kata tegas, kata-kata positif. Nabi bersabda, barang siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, jangan begitu. Tetapi diganti ini, memakai kata-kata yang bukan jazm, yang bukan pasti. Seperti apa? Diriwayatkan. Beda. Jadi inilah rumus teman-teman. Apabila hadis itu sahih, maka sebaiknya menggunakan kata-kata yang pasti, yang mantap. Nabi bersabda. Tapi kalau hadis itu masih dhaif, maka pilihan kata-katanya diriwayatkan. Diriwayatkan dalam sebuah athar. Boleh tidak memakai kata Nabi diriwayatkan? Memakai kata Nabi boleh. Diriwayatkan dari Nabi. Kata-kata diriwayatkan ini mengandung hukum, tidak ada kepastian dari Nabi. Diriwayatkan, namanya saja memakai kata-kata bukan positif atau negatif itu, tetapi kata-kata diriwayatkan. Beda dengan Nabi bersabda, itu kan kata-katanya mantap, tegas itu. Kalau hadis, intinya maksud saya, hadis yang disampaikan oleh Pak Saiful itu, insya Allah bukan hadis palsu. Mungkin saja saya yang salah melihat, ya. Itu hadis dhaif itu. Hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya tidak parah. Ya, karena agama Islam ini bangunannya, dasar-dasarnya sangat kuat, maka dibangun atas dasar-dasar yang kuat. Hadis dhaifun dalam hal ibadah mahdhah tidak boleh dari hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Untuk kepentingan memotivasi amal, bolehlah hadis dhaif, yang mana syarat hadis dhaif yang dibolehkan itu tingkat kelemahannya tidak parah. Gitu. Nah, ada di semuanya. Kalau jelas hadis palsu, para ulama tidak membolehkan, meskipun itu tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, tidak bertentangan dengan pesan-pesan hadis mutawatir, meskipun itu tidak bertentangan. Apabila itu hadis palsu, misalnya, ada insya Allah teman-teman pernah nggak mendengar hadis ini? Man azzama maulidi fakuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Itu kan viral itu. Begitu menyebar setiap event bulan Maulid Nabi. Siapa
yang bergembira atas kelahiranku, kata Nabi, fakuntu lahu syafi', maka aku akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Adik-adik semuanya, teman-teman, apabila kita kaji hadis palsu, pesan isi hadis palsu ini lebih lanjut, pesannya tidak bertentangan sebenarnya, tetapi hadis ini oleh banyak pemerhati hadis, ini hadis palsu ini. Hadis palsu. Tetap ini tidak boleh diriwayatkan, tidak boleh disampaikan, apalagi bagi kita para pendidik, kaum santri, kaum pelajar ini. Namun sayangnya hadis ini sering jadi konsumsi para khotib Jumat untuk memotivasi jamaah agar bersemangat di dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, hadis palsu meskipun itu isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tetap tidak boleh diriwayatkan. Haram kata Nabi itu. Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku maka siap-siap masuk neraka. Mengapa saya katakan hadis palsu yang isinya siapa yang bergembira, siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka besok aku memberikan syafaat kepadanya, ini tidak bertentangan. Kalau kita kaji lebih jauh, jelas saja siapa yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad tentu mendapatkan pahala yang besar. Mengapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan pelita besar yang menerangi kegelapan kehidupan dunia di masa itu. Jadi dengan adanya kegiatan Maulid Nabi, dengan semaraknya kegiatan acara-acara peringatan Maulid Nabi, kita memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada umat bahwa diutusnya Nabi itu untuk mengeluarkan umat dari jalan kegelapan, minaz zulumati, dikeluarkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran-ajaran agama Islam. Tentu saja ajaran-ajaran agama Islam itu untuk kepentingan kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Sekali lagi ya, saya tegaskan, isinya memang tidak bertentangan, tetapi hadis itu terkenal sebagai hadis palsu, tetap itu tidak dibolehkan. Nah, adik-adik semuanya, menutup kuliah kita pada sore hari ini, saya sampaikan Maulida selaku penanggung jawab materi Iqarus Sunnah, saya harapkan pertemuan terakhir di minggu yang akan datang untuk menyampaikan, Mbak ya, Maulida siap? Halo? Kadose niku medal malih Ustaz. Oh, tolong sampaikan pesan saya, Nur Musliana. Pertemuan terakhir kita membahas Iqarus Sunnah, dan saya berharap kepada Nur Musliana untuk membantu Maulida penyampaian materi-materi tentang Iqarus Sunnah. Walaupun yang bertanggung jawab atas slide-nya tentu Maulida ya. Syukur kalau sudah disiapkan. Baik, menutupi kuliah kita pada malam hari ini waktu Indonesia Barat, bagaimana sikap kita terhadap perkembangan hadis palsu di media sosial ini? Tentu kita memberikan edukasi kepada umat, pendidikan kepada umat dengan cara kita harus berani memang ya, kita harus tegas dalam grup WA itu. Misalnya Nur Musliana menerima broadcast tentang hadis palsu. Caranya pertama, teman-teman, kita harus cek melalui Maktabah Syamilah atau website hadis. Jadi adik-adik semuanya, ilmu hadisnya memang harus dikuatkan. Maka saya berharap ilmu hadis sejak awal pembelajaran kita tetap tertancap kuat sampai sekarang. Untuk apa? Untuk memfilter, menyaring keberadaan hadis palsu. Lalu setelah kita ketahui bahwa hadis ini palsu, kita harus katakan di grup itu, ini hadis palsu, tidak boleh disebarkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Teman-teman, ini ada maghrib ya di sini ya. Saya harus bersiap-siap ke masjid. Masya Allah, 10 menit saja akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang tentang sikap kita terhadap hadis palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maulidah. Bu Maulidah. Iya. Sorry. Asal salam dugi dosennya benjing pertemuan benjing niku jenengan niku dikengken diamanai yang slide ingkar sunnah.